Pagi itu, dunia kembali dikejutkan oleh pernyataan dari seorang tokoh yang namanya tak pernah jauh dari kontroversi, Donald Trump. Mantan Presiden Amerika Serikat itu berbicara dengan suara lantang, penuh keyakinan, menyampaikan ancaman yang tak main-main kepada negara-negara yang tergabung dalam kelompok BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Trump mengatakan, bila nanti ia kembali memimpin Amerika, ia akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% untuk barang-barang yang masuk dari negara-negara BRICS. Sebuah keputusan yang tampak teknis di mata sebagian orang, namun bagi jutaan keluarga di seluruh dunia, ancaman ini bukan sekadar angka. Apa yang kita pikirkan ketika mendengar angka 10%? Mungkin bagi sebagian orang itu kecil. Tapi bagi para ibu, angka itu bisa berarti harga minyak goreng yang kembali naik, harga beras yang makin tak terjangkau, biaya sekolah anak yang harus dikorbankan demi belanja dapur. Ancaman ini membuat banyak negara dunia waspada, termasuk China yang menjadi sorotan utama. Negara itu tak hanya menjadi pusat kekuatan ekonomi dunia, tapi juga bagian penting dari rantai pasokan global yang memengaruhi banyak hal mulai dari mainan anak-anak hingga kebutuhan pokok yang kita beli di pasar. Namun yang terjadi selanjutnya sungguh tak terduga. Alih-alih membalas ancaman Trump dengan kemarahan atau tekanan balik, China memilih menjawab dengan cara yang tenang, bahkan menyentuh hati. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China dengan suara lembut namun tegas mengatakan bahwa mereka percaya pada kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, bahwa ancaman seperti itu seharusnya tidak menjadi bagian dari dunia modern yang saling terhubung. Kalimat-kalimat itu sederhana, tapi menyimpan makna yang dalam. Bayangkan, ketika dihadapkan pada tekanan besar, sebuah negara justru memilih untuk tetap berdiri tenang dan mengedepankan harapan. Bukankah ini pelajaran penting untuk kita semua? Kita, para ibu, seringkali berada di posisi yang sama, dihadapkan pada banyak tekanan hidup, tagihan listrik, uang sekolah anak, harga kebutuhan yang terus merangkak naik. Tapi, kita tetap harus tersenyum, tetap harus memasak nasi, menenangkan anak, dan menjaga rumah tetap hangat. Apa yang dilakukan China adalah refleksi dari apa yang sering dilakukan para ibu setiap hari. Menghadapi dunia yang keras, tapi tetap memilih kelembutan. Menghadapi ancaman, tapi tak kehilangan harapan. Trump mungkin ingin menunjukkan kekuatan, tapi China menunjukkan kebijakan. Dan yang lebih menyentuh lagi, ancaman Trump ini bukan hanya menyasar negara besar. Dampaknya bisa merambat sampai ke pasar-pasar tradisional. Bisa terasa sampai meja makan di rumah kita. Saat harga barang naik, bukan hanya angka di kertas yang berubah, tapi juga cara kita mengatur masakan, membagi uang belanja, dan menunda keinginan untuk beli sesuatu buat anak. Bukankah ini yang paling menyesakkan? Ketika urusan para elit dunia terasa sangat jauh, tapi dampaknya begitu dekat. Kita tidak duduk di meja perundingan, tapi kita yang merasakan beban akhirnya. Maka ketika China menjawab dengan kalimat damai, itu bukan hanya untuk melindungi ekonominya, tapi juga seperti menyampaikan suara bagi jutaan ibu di seluruh dunia yang ingin dunia ini tetap tenang, tidak tambah kacau, tidak tambah panas. Ada satu kalimat dari China yang sangat menyentuh. Kerjasama seharusnya tidak dijadikan alasan untuk diskriminasi atau penindasan. Kalimat ini mungkin terdengar diplomatis, tapi bagi kita yang sering harus mengalah, yang sering berjuang dalam diam, kalimat itu seperti pembelaan yang mewakili kita. Bahwa kerja keras dan ketulusan jangan dibalas dengan ancaman. Di balik perang dagang, ada perang emosi yang juga kita hadapi setiap hari. Dan dalam dunia yang semakin gaduh ini, mungkin kita perlu lebih banyak sikap seperti yang ditujukan China. Tetap tenang, tetap lembut, tapi tak kehilangan keberanian. Trump memang berencana keras, tapi apakah dunia butuh lebih banyak kekerasan atau lebih banyak kebijaksanaan? Video ini bukan soal membela satu pihak, tapi soal membuka mata bahwa yang terlihat sebagai berita politik ternyata menyimpan makna yang sangat dalam untuk kehidupan sehari-hari kita.
Dan semoga lewat kisah ini, kita semua bisa belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah pada siapa yang paling keras bersuara, tapi pada siapa yang bisa tetap tenang ketika dunia mulai berteriak. Di balik ucapan keras Trump yang menggema ke seluruh dunia, ada sesuatu yang pelan-pelan mulai terasa. Ketakutan. Ketakutan bahwa dunia ini bisa kembali mundur ke masa-masa gelap di mana negara-negara saling menjatuhkan. Bukan lagi membangun bersama, tapi saling menjegal. Dan siapa yang paling pertama terkena dampaknya? Kita, para orang biasa, ibu-ibu yang setiap harinya berjuang menghidupi keluarga dengan uang yang pas-pasan. Ibu pasti pernah merasakan ketika harga sembako naik hanya Rp1.000-2.000. Rasanya seperti harus menghitung ulang semua rencana. Masa apa hari ini? Harus hemat gas. Anak minta jajan. Nanti dulu nak. Bahkan uang sekolah yang sudah dikumpulkan, kadang harus diambil sebagian untuk beli beras atau susu. Semua berubah, hanya karena satu hal kecil di luar sana. Dan kini, ketika negara-negara besar mulai bersiap untuk menghadap Ke pasar tradisional tempat ibu biasa belanja, ke harga ayam, minyak goreng, bahkan ke harga seragam sekolah. Yang membuat hati ini pilu adalah kenyataan bahwa di meja-meja kekuasaan sana, mereka mungkin tidak pernah tahu bagaimana rasanya membagi uang belanja 100.000 untuk seminggu penuh. Mereka tak tahu betapa beratnya jadi ibu yang harus menahan lapar diam-diam demi memastikan anak-anak bisa makan kenyang. Ketika Trump menyampaikan ancamannya, ia tidak hanya bicara kepada para presiden. Ia sedang mengguncang kehidupan para ibu rumah tangga di pelosok dunia. Tapi disinilah letak kekuatan kita. Kita memang tidak punya mikrofon sebesar dia, tapi kita punya hati yang jauh lebih kuat dari semua ancaman. Respon China menjadi cermin bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menghadapi ketidakadilan. Bukan dengan teriakan, tapi dengan keteguhan. Bukan dengan dendam, tapi dengan prinsip. Mereka memilih tidak menyerang balik. Mereka memilih bicara dengan nada damai. Itu bukan kelemahan, itu adalah bentuk kematangan. Ada satu hal yang mungkin bisa kita pelajari bersama, bahwa dunia yang keras ini bisa dilunakkan, bukan dengan amarah, tapi dengan kebijaksanaan. Sama seperti seorang ibu yang tahu bahwa anak yang menangis tidak butuh dimarahi, tapi dipeluk. Sama seperti kita yang tahu bahwa saat suami sedang stres, bukan bentakan yang dibalas, tapi segelas teh hangat dan doa dalam hati. Apa yang terjadi di dunia hari ini bukan sekadar persaingan ekonomi, tapi juga pertarungan nilai. Apakah dunia akan terus memilih jalan saling menjatuhkan, atau mulai belajar untuk merangkul satu sama lain? BRICS selama ini tumbuh sebagai simbol kerjasama negara-negara berkembang. Mereka mencoba keluar dari bayang-bayang dominasi negara-negara barat. Dan ancaman Trump itu seperti tamparan, bahwa siapapun yang mencoba mandiri akan dihadapkan pada tekanan. Tapi jika kita mundur karena takut ditekan, sampai kapan kita akan terus diam? China berdiri di tengah badai dengan kepala tegak. Mereka tidak mengancam balik, tapi mereka juga tidak tunduk. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa harga diri tidak harus dibuktikan dengan teriakan, tapi dengan ketenangan yang penuh makna. Itulah kekuatan sejati, sama seperti ibu-ibu di kampung-kampung yang mungkin tidak dikenal dunia, tapi setiap hari